Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara dialog. Kita akan lanjutkan lagi mengenai lansia peduli terhadap 3 generasi. Baik Bapak, di segmen yang sebelumnya tadi Bapak juga menyinggung mengenai tentang kepedulian anak muda terhadap lansia. Nah, untuk pandangan Bapak sendiri mengenai kepedulian anak muda terhadap lansia ini bagaimana? Jadi lansia peduli terhadap generasi sangat muda di bawah 15 tahun. Misalnya sekarang ini keluarga miskin untuk dientaskan dari kemiskinan itu harus dua-duanya bekerja, suami istri. Oleh karena itu anak muda, keluarga muda itu harus mengirim anaknya ke PAUD, pendidikan anak usia dini. Jangan diantar oleh bapaknya, jangan diantar oleh ibunya, tapi diantar oleh kakeknya atau neneknya, lansia. Nah, dengan mengantar cucunya itu, maka dengan sendirinya sejak saat dini anak-anak lansia ini sudah belajar mencintai lansia. Dan dengan sendirinya dia akan sangat tergantung, karena kalau berjalan lewat jalan ramai itu dia akan pegangan pada kakeknya atau neneknya. Dan dengan sendirinya kakeknya atau neneknya yang nunggu di PAUD, dia akan belajar bernyanyi bersama dengan cucunya. Dan nanti sampai di rumah dia nyanyi juga sama kakek sama neneknya. Nah, disitulah timbul rasa cinta kasih. Kalau kakeknya cinta pada cucunya, cucunya akan cinta pada kakeknya. Dan nanti kecintaan terhadap kakeknya itu lama-lama, karena sekolah taman kanak-kanak itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, diteruskan sampai SD 6 tahun lagi, maka kesempatan bersama dengan kakek nenek untuk generasi anak muda ini, generasi anak-anak ini akan sama dengan cinta kasihnya terhadap orang tuanya. Sehingga dengan sendirinya kepedulian anak muda atau kepedulian balita atau bahkan kepedulian dewasa, karena mulai dari balita sudah bersama kakek dan neneknya, akan tumbuh dan akan membuat anak muda masa yang akan datang itu cinta tidak saja kepada bapak ibunya, tetapi juga pada kakek neneknya. Lalu ini bagaimana Pak sikap yang seharusnya kita bangun untuk meningkatkan kepedulian anak-anak terhadap para lansia Pak? Kan kita tahu sendiri masih banyak di luar sana anak muda yang masih belum peduli terhadap. Karena bergaul dengan anak-anak di bawah SD, di bawah taman kanak-kanak dan sebagainya, si lansia ini akan berubah sikap dan tingkah lakunya. Tadinya nggak biasa bahasa gaul misalnya, tetapi karena dia bergaul tiap hari dengan anaknya yang masih SD, cucunya masih SD atau masih taman kanak-kanak, dia bisa bernyanyi. Barangkali si kakek ini dulu pada waktu zaman dulu jadi kakek belum bisa bernyanyi balonku ada 3, ada 5 misalnya, belum bisa bernyanyi lagu anak-anak karena pada zaman dulu sekolahnya tidak semaju sekarang. Sekarang dia penyanyi, malah bisa bernyanyi dari Sabang sampai Merauke, malah bisa bernyanyi lagu baru dari Pos Daya itu, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, malah bisa karena belajar dari anaknya. Disitulah tumbuh kecintaan dari anak atau cucu kepada kakeknya dan neneknya. Tapi sekaligus juga si kakek nenek ini menjadi manusia baru karena dia mengikuti pendidikan modern yang dulu pada zaman mudanya tidak ada. Tapi Pak, sekarang ini kan juga banyak orang kota yang menitipkan orang tuanya yang lansia, yang bisa dibilang lansia non produktif ke panti sosial karena mungkin tak mau mengurus orang tuanya begitu Bapak. Nah, apakah kita akan menciptakan generasi semacam ini Pak ke depan? Dengan adanya acara ini dan dengan acaranya siaran televisi yang terus-menerus, lama-lama orang itu tidak akan menitipkan pak kakek dan neneknya ke panti asuhan. Karena bagaimanapun juga panti asuhan itu tidak seindah keadaan rumah tangganya biasa. Sehingga daripada menitipkan ke panti asuhan, lebih baik di rumah tetapi mempunyai asisten yang kualitasnya sama dengan para pengasuh di panti asuhan. Terkait dengan hari lansia pada hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemirsa? Mudah-mudahan hari lansia tahun ini menjadi momentum yang sangat berharga. Karena lansia tahun ini telah dibuktikan. Nomor 1, Menteri Kesehatan Republik Indonesia sekarang ini adalah lansia.
usianya sudah di atas 72 tahun. Salah satu calon wakil presiden yang akan bertempur untuk mendapatkan kursi wakil presiden adalah seorang lansia yang usianya sudah di atas 73 tahun. Jadi lansia pada zaman sekarang jangan putus asa. Biarpun sudah lansia 13 tahun masih bisa jadi wakil presiden, masih bisa jadi menteri kesehatan, dan saya yang lansia sudah lebih 16 tahun menjadi lansia masih tetap siap minggu pergi ke desa membantu masyarakat desa. Jangan putus asa menjadi lansia. Lansia adalah awal dari kebaktian kita kepada masyarakat tanpa harus lapor kepada bos, karena saya tidak punya bos lagi. Saya tidak harus datang ke kantor dan lapor bos, saya minta izin. Tidak, saya berbakti kepada masyarakat di desa dan banyak lansia yang bersama saya tetap berjuang untuk nusa dan bangsa. Baik, terima kasih Bapak Haryono. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di luar sana. Dan terima kasih atas waktunya Bapak. Baik pemirsa, demikian perjumpaan dan acara dialog kita pada hari ini mengenai kepedulian terhadap lansia. Saya Dwi Putri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.